Pengungsi Melayu pada berdatangan menuju Pulau Borneo menghindari ekspedisi Pemalayu yang dilakukan oleh Kerajaan Singosari. Gajah Mada sendiri juga ikut mulai gemetar. Adapun yang menjadi dan membuat ribuan pasukan Majapahit gemetar dan bertingkah seperti orang gila adalah karena mereka sendiri telah dirasuki oleh roh Kamang Layu. Pada saat kejadian itu, ribuan tentara kerajaan Majapahit dapat dihadapi dengan gagah berani oleh tentara dan rakyat jelata kerajaan Bahanapura yang dibantu oleh orang-orang Banyadu yang berasal dari tentara dan rakyat jelata kerajaan Satona atau Stanapura, dan juga dibantu oleh orang-orang Bakati yang berasal dari rakyat jelata dan tentara kerajaan Bawakang atau Tamaratos. Sebagai ungkapan atas telah selamatnya nyawa Raja Patih Arya Magat dan kemenangan yang diperoleh oleh Bahanapura dalam menahan serangan dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Kerajaan Bengkulai Rajakang. Kerajaan Dahanapura adalah sebuah kerajaan Dayak Kanayat yang pertama kali berdiri di hulu sungai Sekayu, yaitu salah satu anak sungai yang dikenal dengan sebutan Sungai Mempawah di masa sekarang. Bertemu kembali dengan kami, Our Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Kali ini, Our Channel akan mengupas tentang Kerajaan Bahanapura atau Bengkulai Rajakang. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kerajaan Dahanapura adalah kerajaan yang didirikan oleh Patih Ramaga atau Tembaga, anak laki-laki pertama yang lahir dari pasangan Putri Balutenang atau Cahaya Tenang dengan suaminya Nyiur Gading atau Kelapa Gading, yang merupakan salah satu anak Raja Patih Laja, penguasa kerajaan Panggau Libau Wijayapura Puca Farau. Raja Patih Ramaga adalah putri dari Balutenang, di mana Putri Balutenang sendiri merupakan anak dari Raja Baniamas atau Benih Mas, penguasa kerajaan Bawakang. Balutenang kemudian menikah dengan suaminya yang bernama Nyiur Gading, yang merupakan anak daripada Raja Patih Laja, penguasa kerajaan Panggau Libau. Ramaga waktu masih anak-anak bukanlah mempunyai status sebagai calon raja di kerajaan Bawakang. Namun ternyata setelah Ramaga
menjadi dewasa dan menikah, di mana Ramaga putra Balau Tenang menikah dengan Santikang Taring. Dari pernikahan ini lahirlah 7 orang anak laki-laki yang diberi nama Arya Magat, Arya Japu, Arya Kombang, Arya Daja, Arya Manding, Arya Gading, dan Arya Jaga. Sesuai dengan adat dan kebiasaan turun-temurun perkampungan masyarakat Dayak, maka Ramaga wajib dan berhak diangkat sebagai seorang raja. Ramaga akhirnya mendirikan kerajaan baru yang disebut dengan Dahanapura. Sesuai dengan adat Dayak yang berlaku pada waktu itu, bahwa apabila terdapat pasangan suami istri yang memiliki anak pertama sampai anak ke-7 dengan jenis kelamin yang sama, maka si suami dari pasangan suami istri tersebut harus diangkat menjadi raja baru. Sehubungan dengan itu, maka rakyat kerajaan Bawakang, Ramaga putra Balau Tenang, dinobatkan menjadi seorang raja. Setelah dinobatkan menjadi raja, kepada beliau diberi gelar Patih. Dan Patih di sini bukan berasal dari bahasa Sangsekerta, tetapi berasal dari bahasa Dayak yang berarti memang bernasib sangat putih, atau memang mempunyai nasib yang sangat mujur, mengingat beliau ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi raja. Untuk melaksanakan tuntutan adat tersebut, maka Raja Patih Ramaga putra Nyurgading Balau Tenang memilih daerah yang terletak di bagian selatan wilayah kerajaan Bawakang, Tamaratos, untuk menjadi wilayah kekuasaannya. Ketika meninggalkan kota Bawakang Basawag untuk pergi ke daerah selatan, tepatnya di bagian hulu sungai Mempawah, ia diikuti oleh puluhan orang yang ditugaskan untuk menyertainya. Di sana mereka tinggal di antara warga Dayak Kanayat lokal yang sejak dahulu telah mendiami wilayah itu. Kemudian beliau mendirikan kerajaannya yang diberi nama Kerajaan Bahanapura. Bahanapura yang diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti negeri yang terdengar nyaring atau negeri yang terkenal, dengan ibu kotanya Bahana. Pada zaman pemerintahan Raja Patih Ramaga, bumi Borneo Dayak kedatangan banyak pengungsi yang datang dari negeri seberang, Sumatera, yang datang karena menghindari negeri mereka sedang dalam masa ekspedisi Pamalayu, sehingga banyak masyarakat yang tidak ingin terlibat dalam peperangan pergi mengungsi dan menetap di bumi Borneo.
Kedatangan para pengungsi ini jelas membuat perubahan-perubahan yang sangat luar biasa dalam adat dan istiadat yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat Bahanapura. Sehubungan dengan itu, untuk membendung adat para pendatang, maka masyarakat, kemudian para pemimpin rakyat yaitu ketua adat, para pameliat, dan lain-lain berkumpul di kota Bahanapura. Mereka bersepakat untuk mereformasi aturan beberapa adat lama yang dirasakan sudah kurang tepat untuk diterapkan di masa sekarang dan akan datang. Keinginan untuk mereformasi adat lama dipelopori oleh seorang ketua adat yang bernama Karohong bersama dengan istrinya Dayakang Dinar. Namun tidak semua masyarakat dan tetua-tetua adat lainnya sepakat dengan apa yang menjadi keinginan dari Karohong. Mereka malah menganggap bahwa usaha perbaikan ke dalam bentuk baru adalah perbuatan tercela yang merusak tatanan adat yang telah lama berlaku untuk masyarakat Dayak. Reformasi adat ini kebanyakan ditentang oleh warga Dayak Bakati dan juga sebagian khususnya keturunan bangsawan dari kerajaan Bawakang atau Tamaratos. Sebagai keturunan utama pemangku dan pendiri kerajaan Bawakang, mereka menginginkan agar tata cara adat perkawinan dan adat yang lainnya harus tetap pada tata cara lama yang sangat disakralkan sejak permulaan peradaban kerajaan Bawakang berdiri. Pemimpin sebagian kelompok orang Bakati yang menentang reformasi tata cara adat tersebut adalah Raja Kerajaan Bawakang yang sedang berkuasa saat itu, yaitu Raja Patih Sulek Sampayakang, dan istrinya, seorang panglima perempuan yang sekaligus menjabat sebagai Pangalangok Kerajaan Bawakang. Pertentangan antara yang setuju dan tidak setuju atas perubahan-perubahan reformasi adat akhirnya menjadi peperangan yang melibatkan Kerajaan Bawakang melawan Kerajaan Bahanapura. Perang di antara dua kerajaan pecah. Pameliat atau Imam Besar Karohong, si pelopor reformasi adat, akhirnya malah tewas bersama istrinya si Dayang Dinar. Peperangan terus berlanjut. Pasukan tentara Bahanapura yang pada waktu itu dipimpin oleh Pangalangok Kerajaan Bahanapura yang bernama Singa Udana akhirnya dapat memenangi peperangan. Akibat perang tersebut menyebabkan ratusan tentara kerajaan Bawakang tewas, termasuk juga kedua pemimpin mereka, yaitu Raja Patih Sulek Sampayakang bersama istrinya sang Pangalangok Kerajaan Bawakang tewas. Dengan kemenangan tersebut akhirnya cita-cita pameliat Imam Upacara Balian Karohong bersama istrinya untuk mereformasi hukum adat dapat dilanjutkan. Raja Patih Ramaga sebagai raja yang memerintah di kerajaan Bahanapura, lokasi di mana kejadian kesepakatan itu dulu dilakukan, kemudian mengambil alih kewenangan untuk terus mereformasi tata cara adat tersebut.
Namun sebelum sempat merumuskan tata cara adat yang baru, pada malam harinya Raja Patih Ramaga bermimpi, dan dalam mimpinya beliau bertemu dengan Jabata Neng Panita, Tuhan Sang Pemerintah, yang mewahyukan perintah baru yang berisi 5 macam aturan atau tata cara adat baru untuk melengkapi tata cara adat yang akan direformasi tersebut. Sehubungan dengan itu, Raja Patih Ramaga kemudian mengundang 3 orang kerabatnya, keturunan dinasti kerajaan Bawakang, yang juga menjadi pemimpin negeri di negerinya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menjelaskan secara terperinci apa yang menjadi perintah wahyu Jabata Neng Panita. Ketiga orang yang diundang itu adalah Singa Matas atau Jenderal Matas, seorang pemimpin orang Benanak suku Dayak Kanayat yang berada di sebelah timur, yaitu wilayah yang menjadi wilayah kerajaan Anggo Dalaga kelak. Kemudian Patih Daguh, yaitu adik kandung almarhum Raja Patih Sulek Sempayakang, yang baru diangkat sebagai raja baru di kerajaan Bawakang. Dan yang terakhir adalah Arya Jambi, raja orang Bayadu atau Dayak Banyuke, yang hidup di sepanjang das Sungai Bayuke, hilir Sungai Tenganan, Sungai Landak, dan das Balantiat. Setelah mendengar undangan dari Raja Patih Ramaga, ketiga orang tersebut akhirnya datang dan hadir untuk tahu apa yang menjadi wahyu Jabata Neng Panita. Dalam pertemuan itu, Raja Patih Ramaga menjelaskan apa yang menjadi mimpinya, di mana Jabata Neng Panita memberikan sendiri adat-adat yang harus dilakukan oleh masyarakat Dayak. Setelah Raja Patih Ramaga meninggal dunia, beliau kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Arya Magat. Ini adalah nama asli Raja Patih Pagumantar. Dalam bahasa Dayak, Rara atau Bakati, yaitu bahasa asli Raja Patih Rumaga dan istrinya ketika masih tinggal di kota Bawakang, Basawak. Nama Magat berarti memberanikan diri alias pemberani. Nama tersebut diberikan kepada Arya Magat setelah lahir sebagai bentuk doa agar sang anak ketika dewasa dapat menjadi orang yang sangat disegani dimanapun dia berada. Arya Magat yang bergelar Raja Patih Gumantar menikah dengan Dara Jampe, yaitu putri Raja Sadong atau Patih Riabansa, dengan istrinya Rariti dari kerajaan Lawai atau Hulu Haik Bakulapura, Tanjung Pura kala itu. Pernikahan mereka melahirkan 3 orang anak. Mereka adalah Arya Nyabalak,
Arya Ngabakang yang lahir beberapa hari setelah kepulangan pasukan tentara kerajaan Majapahit pimpinan Patih Gajah Mada. Arya Nyabakang atau Ngabakang yang berarti memperisai atau petameng atau pelindung, penghadang, pembendung. Nama yang diberikan kepada anak pertamanya karena rakyat kerajaan Bahanapura Bangkulirak Jakang telah berhasil membendung tujuan tentara kerajaan Majapahit yang semula bermaksud ingin menaklukkan kerajaan Bahanapura. Namun semuanya itu gagal dan Patih Gajah Mada harus menerima kekalahan dan harus kembali keluar tanpa hasil. Kepergian dan berpulangnya kembali kerajaan tentara kerajaan Majapahit yang berhasil dibendung oleh tentara kerajaan Bahanapura diingatkan dengan memberikan nama anak pertama mereka, Arya Nyabakang, anak yang berhasil memperisai, membendung dan menghadang keinginan Majapahit. Anak yang kedua bernama Arya Panyanakang, Ria Pelestari, seorang anak laki-laki juga yang lahir di masa kerajaan Bahanapura dalam keadaan tenang, tentram, aman dan damai. Sehingga setelah lahir anak itu diberi nama Nyanakang atau menyenangkan atau lestari. Sementara anak yang terakhir adalah seorang putri yang lahir setelah 3 bulan ayahnya tewas dalam serangan Kayau yang dilakukan oleh masyarakat Dayak lainnya. Sehubungan dengan itu, anak perempuan ini diberi nama Dara Itapang, yang berarti putri yang bernasib gelap. Dikisahkan pada waktu Raja Patih Arya Magat berkuasa, pasukan penghancur dari Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada datang membawa ribuan prajuritnya ke kota Bahana. Namun naas bagi Patih Gajah Mada bahwa kedatangan mereka rupanya telah diketahui oleh para nelayan Dayak dan prajurit kerajaan Dahanapura atau Bangkulirak Jakang. Kedatangan pasukan penghancur Majapahit, bala tentara Majapahit telah tersiar sampai ke kota raja di Dahanapura, hingga Raja Patih Arya Magat akhirnya mengedarkan perangkat adat mangkok merah ke seluruh negeri orang Bahanana, Dayak Kanayatan, ke seluruh negeri orang Banyadu, Dayak Bayuki, dan ke seluruh negeri orang Bakati, Dayak Rara. Akhirnya bala bantuan pun berdatangan ke kota Bahana beberapa hari sebelum ribuan tentara Majapahit sampai di pusat kota Bahana. Di sana telah menanti ribuan pasukan dari ketiga sub-suku Dayak
tersebut. Dikisahkan ketika pasukan Gajah Mada datang, mereka telah siap dan disambut dengan kesiagaan penuh, dan pekikan perang Dayak yang disebut Tariu yang dipekik oleh ribuan pasukan ketika suku Dayak yang menyambut dan siap menerima perintah dari Raja Patih Arya Magat. Apabila diperintahkan untuk menyerbu, Tariu inilah yang membuat nyali pasukan Gajah Mada menciut. Melihat ribuan prajurit dan kesiapan tentara dari Dahanapura, pasukan-pasukan Dayak, mereka tidak menyangka bahwa mereka telah diketahui dan siap untuk diladeni. Ketika melihat hal ini, nyali Patih Gajah Mada, pemimpin tentara kerajaan Majapahit tersebut, akhirnya juga ikut ciut. Terlebih melihat ribuan prajurit telah menjadi seperti orang gila, menangis dan bergemetaran. Selain itu, Gajah Mada sendiri juga ikut mulai gemetar. Adapun yang menjadi dan membuat ribuan pasukan Majapahit gemetar dan bertingkah seperti orang gila adalah karena mereka sendiri telah dirasuki oleh roh Kamang Layu. Ini adalah entitas roh yang berkebalikan dan berbeda dengan entitas roh Kamang Tariu, yang mana jika pada roh Kamang Tariu, setiap prajurit Dayak yang dirasuki olehnya akan menjadi garang, ganas. Maka pada setiap orang yang dirasuki oleh roh Kamang Layu akan bergemetaran dan tidak terkontrol, bahkan menjadi gila, menangis, bahkan melakukan bunuh diri atau meninggal dunia dengan sendirinya. Bagaimana jalan pertempuran antara pasukan Majapahit melawan pasukan kerajaan Bahanapura, pasukan Dayak Gagah Perkasa? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.